Shalom keluarga IBC, selamat datang di ibadah online IBC hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah mengelola masalah dengan benar di hadapan Allah, yang diambil dari Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan ayat ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Demikian nats Alkitab yang akan kita renungkan hari ini bersama dengan pendeta Markus Mangsa. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, Bapak Ibu dapat mengirimkan ucapan syukur dan permohonan doa ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Mari kita bersiap untuk beribadah, karena worship team siap untuk melayani kita dalam ibadah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bagai cahaya mentari terangi jalan.
kami dengan luar biasa. Sampai pada hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk pujian penyembahan kami yang begitu luar biasa untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Kau siapkan hati kami, pikiran kami, tubuh kami, bahkan jiwa kami untuk siap memuji memuliakan Tuhan, beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun Anda berada. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah dengan kita. Mari kita terus memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Kau ukir hidup kami, Kau rancangkan setiap hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Yesus atas kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Kita akan angkat pujian. masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada hari ini, aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semuanya kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau telah memberkati kami, Engkau baik untuk hidup kami. Kau hiasi kehidupanku penuh dengan harapan. Kau rancangkan masa depanku
kasih Yesus. Engkau sangat baik untuk hidup kami, teramat baik bagi hidup kami. Kami ingin menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, kami percaya bahwa roh Tuhan ada dalam hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kau selalu memberkati kami, tak pernah henti-hentinya. Mari jemaat Tuhan, kita lebih sungguh lagi untuk dalam kehadirat Tuhan. Amin. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Biar pujian ini kami bawa untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatalah melalui hati kami, pakai kami untuk menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam ibadah online pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 yang mengatakan demikian. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberikan tema khotbah saya pagi ini adalah mengelola masalah hidup yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya sering mengatakan bahwa masalah itu tidak pernah berakhir, tapi orang yang beriman itulah yang menang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi juga ada orang yang berkata bahwa Tuhan Allah itu mempunyai satu anak yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi tidak pernah mempunyai anak yang tidak menghadapi pencobaan, yang tidak menghadapi masalah, yang tidak menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Semuanya mengalami. Jadi walaupun saya dan saudara anak-anak Allah, saya dan saudara juga pasti mengalami masalah-masalah dalam hidup kita, tantangan-tantangan hidup dalam hidup kita yang kadang-kadang membuat kita lelah dan sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Yakobus memberikan nasihat kepada saya dan saudara. Memang nasihat itu dulu diberikan oleh Bapak Yakobus kepada ke-12 suku Israel yang ada di perantauan, yang memang juga menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi ujian yang sangat berat. Baik itu karena penganiayaan, baik itu adalah mengenai sosial ekonomi. Lalu Bapak Yakobus menulis surat ini dengan memberikan solusi kepada mereka, bagaimana mereka dapat mengatasi masalah itu dengan baik dan berkenan pada Tuhan. Demikian juga nasihat itu sekarang diberikan untuk saya dan saudara. Yang pertama, saudara, kata Bapak Yakobus dalam ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi, harus kita anggap sebagai suatu kebahagiaan. Artinya kita harus berusaha mengatasi dengan penuh sukacita, bukan dengan kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kata pencobaan memiliki dua pengertian, yaitu pencobaan yang dari iblis, yang tujuannya untuk menghancurkan hidup kita. Tapi ada pencobaan yang bersifat ujian, yaitu datang dari Allah untuk menguji iman kita, untuk semakin menguatkan iman kita. Namun kita juga tahu, walaupun iblis yang mencobai kita tanpa diizinkan Tuhan, sesungguhnya juga tidak mungkin bisa. Itulah sebabnya semua Bapak Yakobus menasihatkan supaya kita mengatasinya dengan menganggap sebagai suatu kebahagiaan, suatu kesempatan yang baik, bukan dengan cara marah, jengkel, dan sebagainya. Mengapa? Karena itu merupakan ujian iman. Perhatikan ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Itu merupakan ujian. Kalau orang atau anak mau ujian,
di sekolah mau ujian itu belajar sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh. Maka dikatakan ujian berusaha sungguh-sungguh itu artinya tekun. Tekun, saudara. Tekun. Jadi berusaha dengan gembira dan berusaha menyelesaikan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Artinya tekun itu berusaha sungguh-sungguh. Tekun itu dalam bahasa Yunani bisa berarti juga berusaha dengan sungguh-sungguh, bukan pasif, tapi aktif. Berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan membuat jalan keluar yang membuat kita menjadi cakap untuk menanggungnya, dan tetap dalam koridor untuk memuliakan nama Tuhan. Itu tekun. Dan rupanya orang yang tekun, orang yang semacam itu dikatakan dalam ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah yang matang artinya apa? Artinya iman kita itu semakin dewasa. Iman kita semakin kuat, iman kita semakin dewasa, kita semakin memiliki hubungan dengan Allah yang akrab dan intim. Itu kekristenan matang. Yang kalau menghadapi masalah tidak mudah marah, tidak mudah jengkel, tidak mudah menyalahkan orang lain karena sudah memiliki iman yang matang. Dan dari iman yang matang itu dikatakan lagi memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Menjadi sempurna artinya bukannya tidak ada kekurangan, tapi bisa mengatasi masalah itu dengan baik. Bisa mengatasi masalah itu dengan baik dan membuat kita semakin diberkati oleh Tuhan, karena dikatakan tidak kekurangan sesuatu apapun. Luar biasa, saudara. Justru kita dibalik pencobaan-pencobaan itu, Allah akan melakukan sesuatu yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa melalui hidup dan kehidupan saya dan saudara. Makanya janganlah Anda mengatasi dengan hati yang gembira, tapi dengan hati yang bersyukur, seperti Rasul Paulus yang berkata bahwa dalam hidup ini harus selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. 1 Tesalonika pasal yang kelima yang 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Seperti Habakuk yang mengatakan bahwa Habakuk itu menghadapi tantangan luar biasa, sampai Habakuk itu mengatakan demikian, saudara. Ya, Habakuk itu mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Menganggap suatu kebahagiaan, karena itu ujian. Ujian iman yang menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Dan buah yang matang dibiarkan kita menjadi sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun, yang baik. Dan yang kedua, kita harus mengatasinya dengan berdoa, meminta hikmat kepada Tuhan. Mari kita lihat, saudara, ayat yang kelima yang mengatakan begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita perlu berdoa, meminta. Kalau teman kita yang menghadapi tantangan, pencobaan dan kurang berhikmat, kita doakan supaya berhikmat dalam mengatasi masalah itu. Tapi kalau kita menghadapi masalah juga, kita perlu berdoa, minta hikmat Allah,
minta caranya Allah bagaimana bisa mendapat jalan keluar yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah hikmat Tuhan, karena itu hanya datang dari Allah, berbeda dengan hikmat dunia yang diusahakan karena belajar, karena berusaha belajar, membaca dan sebagainya. Tapi hikmat Allah dimintakannya melalui berdoa, minta hikmat Allah. Jangan lupa, kalau Anda menghadapi masalah, selalu minta hikmat Allah supaya dapat menyelesaikan setiap permasalahannya itu dengan baik. Dan yang ketiga, saya dan saudara perlu berdoa dengan iman, jangan bimbang, saudara. Seperti dikatakan oleh Bapak Yakobus, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, kita harus berdoa dengan iman, bahwa dengan keyakinan bahwa Allah pasti menolong, pasti Allah membuat jalan keluar. Tidak mungkin tidak. Itu penting sekali, saudara. Kita harus terus berdoa dengan iman, dengan yakin. Pasti bisa menyelesaikan masalah itu bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti tidak akan membiarkan terus-menerus. Kita harus memintanya dengan iman, dengan satu keyakinan bahwa kita pasti akan bisa mengatasi semua masalah itu bersama dengan Tuhan. Kalau saya dan saudara bimbang, malah tidak memperoleh sesuatu apapun. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya sering mengatakannya, mengikut Yesus itu jangan setengah-setengah. Harus sungguh-sungguh, jangan bimbang. Kalau bimbang tidak boleh apa-apa. Tapi kalau sungguh-sungguh, percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti juga ketika kita menghadapi masalah, mempercayakan semuanya kepada Tuhan, bahwa dengan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuat jalan keluar yang membuat saya dan saudara menang, dapat mengatasi semuanya itu. Jadi saudara, anggaplah suatu kebahagiaan kalau Anda terus mengalami berbagai-bagai pencobaan. Mintalah kepada Tuhan hikmat untuk bisa menyelesaikan itu. Dan berdoalah dengan iman. Jangan pernah bimbang bahwa Anda pasti akan diberi kemampuan oleh Allah untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan saudara. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu, dan biarlah firman-Mu sungguh hidup dan berkuasa dalam hidup dan kehidupan setiap anak-anak-Mu dan setiap orang yang mendengar firman Tuhan yang hamba sampaikan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pagi hari ini, saya berikan pengumuman, marilah kita belajar menjadi murid Yesus. Dengan bangun pagi, berdoa, membaca Alkitab. Kemudian, kalau Anda mau meningkatkan lagi, Anda boleh datang di gereja, berdoa di gereja, lalu pulang. Kalau Anda mau bersama-sama berjalan, kira-kira 20 menit, lalu datang di gereja, memuji Tuhan bersama, membaca Alkitab bersama satu pasal, lalu kemudian berdoa masing-masing. Saudara, silahkan kita belajar menjadi murid Yesus. Dan kemudian nanti perlu dipersiapkan bagaimana sungguh-sungguh ada pelajaran Alkitab menjadi murid Yesus yang semakin dewasa. Dan mari kita berdoa, baik doa berkat dan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah memimpin kami dalam ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan saatnya kami mau mengakhiri ibadah ini. Kami berdoa supaya Tuhan sungguh-sungguh terus menolong saudara-saudara kami yang sakit, menjamah dan menyembuhkannya. Kami bersyukur kalau kami sudah mendengar bahwa Ibu Lestari sudah sehat, sudah tidak aktif lagi.
coronanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa, Tuhan kiranya akan memberikan hikmat kepada setiap anak-anak-Mu untuk mendapatkan terobosan-terobosan dalam pekerjaan, dalam usaha, sehingga sungguh-sungguh sosial ekonomi anak-anak-Mu akan terjamin bahkan semakin berkelimpahan. Kami juga berdoa supaya usaha pemerintah untuk segera dapat memperbanyak vaksin-vaksin yang memenuhi semua keperluan bangsa ini sungguh-sungguh segera akan terjadi, sehingga COVID ini segera bisa diakhiri. Kami percaya Tuhan berkuasa, dan juga Engkau kiranya terus melindungi anak-anak-Mu, menjauhkan dari bahaya corona ini. Berikan hikmat anak-anak-Mu terus bisa menjaga dirinya, sehingga akan tidak terjangkit corona. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa supaya damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada di dalam persatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati anak-anak-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom keluarga IBC, semoga ibadah online hari ini dapat memberkati kita semua. Dalam sesi IBC update hari ini, saya akan memberikan beberapa informasi terkait kegiatan di IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses Embun Surgawi, renungan pagi keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi melalui YouTube channel atau WA Group IBC. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu jam 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan yang persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer ke nomor